Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, Yesua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Kata Tuhan di dalam Yesua pasal 1 ayat 2, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Tuhan tidak asal menyuruh Yosua, ia menjanjikan kemenangan kepada Yosua. Sebab itu di ayat 3 dikatakan, "Setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Saudara, kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu belum diraih oleh Yosua saat ia mendengar perkataan Tuhan. Jadi kemenangan akan menjadi kenyataan apabila Yosua mengikuti tuntunan Tuhan dan mau melangkah dengan iman. Ini menunjukkan bahwa hidup kemenangan disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Namun, mengapa tidak semua orang Kristen dapat menikmati kemenangan itu? Hal ini karena tidak tunduk kepada Tuhan dan tidak mengikuti caranya. Orang-orang dunia memiliki konsep hidup berkemenangan dapat dicapai dengan cara apapun meski melanggar firman Tuhan. Hidup berkemenangan berarti memiliki uang banyak atau materi yang berkelimpahan. Saudara, akibatnya banyak orang nekat menempuh jalan yang salah atau kotor, menipu orang lain, korupsi, menekan orang lemah, bisnis narkoba, sampai pergi ke Gunung Kawi atau dukun demi mendapatkan kekayaan secara instan. Namun ujungnya, saudara, pasti maut. Sebaliknya, konsep kemenangan menurut Alkitab adalah hasil yang kita raih karena Tuhan melakukannya untuk kita. Kemenangan adalah hasil dari iman plus ketaatan. Ketika Yosua taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kalau saudara baca dalam Yosua pasal 1 ayat 6, 7, dan 8, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Di Yosua pasal 1 ayat 6 dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Dan ayat 8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi ingat saudara, kehidupan Kristen adalah hidup penuh perjuangan. Tidak ada yang instan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan jaminan kemenangan bagi setiap kita. Ini tertulis di dalam Ulangan pasal 20 ayatnya yang keempat. "Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Karena itu saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita senantiasa mencari Tuhan setiap waktu. Amin. Karena orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti berhasil dan mengalami berkat-berkat yang pasti dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan
supaya kami beroleh kemenangan, maka tidak cukup hanya iman, tapi juga perlu ketaatan. Tidak cukup ketaatan, tapi juga harus punya iman. Iman dan ketaatan akan menghasilkan kemenangan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.